Kehadiran Alika di sisi Fatan perlahan mengubah dinamika yang sebelumnya terasa stabil. Sejak Alika mulai sering terlihat bersama Fatan, rapat medis, diskusi profesional, bahkan beberapa momen kebersamaan di luar pekerjaan jarak kecil mulai tercipta antara Fatan dan Kansa. Bukan karena cinta mereka langsung goyah, tetapi karena kesibukan dan situasi baru itu menuntut perhatian lebih. Bagi Emran, perubahan sekecil apapun tidak pernah luput dari pengamatannya. Ia melihat peluang. Jika sebelumnya Fatan selalu berada di sisi Kansa, kini ada waktu-waktu tertentu di mana Kansa sendirian. Ada momen ketika Kansa terlihat murung atau berpikir panjang. Celah itu bagi Emran terasa seperti pintu yang perlahan terbuka. Namun peluang ini bukan tanpa risiko. Di satu sisi Emran merasa ini kesempatan untuk menunjukkan versi dirinya yang berbeda. Ia bisa hadir tanpa memaksa, mendengarkan tanpa menyudutkan, menawarkan dukungan tanpa menuntut balasan. Jika ia benar-benar berubah, inilah saatnya membuktikan. Tetapi di sisi lain, motifnya tetap diuji. Apakah ia mendekat karena ingin Kansa bahagia? Atau karena ia ingin menang dari Fatan? Kehadiran Alika memang membuat situasi lebih rumit. Kansa yang baru saja pulih dari luka panjang kini kembali menghadapi ujian rasa percaya. Jika ia merasa diabaikan atau dibandingkan, hatinya bisa goyah. Emran tahu itu. Dan disitulah peluang terasa semakin lebar. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan, Kansa bukanlah ruang kosong yang menunggu diisi ketika seseorang menjauh. Ia telah bertumbuh menjadi perempuan yang lebih tegas dan mandiri. Jika Fatan mengecewakan, bukan berarti ia otomatis berpaling ke Emran. Justru kemungkinan paling kuat adalah Kansa akan menilai semuanya dengan lebih hati-hati. Ia tidak lagi mudah terseret emosi atau janji manis. Bagi Emran, ini bisa menjadi momen kebangkitan atau kejatuhan kedua jika ia memanfaatkan situasi dengan cara manipulatif. Ia akan kembali mengulang kesalahan lama. Namun jika ia memilih bersikap dewasa, menghormati keputusan Kansa dan membuktikan perubahan lewat tindakan nyata, maka peluang itu bukan sekadar celah, melainkan kesempatan yang pantas. Kini permainan bukan lagi soal siapa lebih dulu mendekat, tetapi siapa yang benar-benar mampu memberi rasa aman tanpa tekanan. Tindakan Emran kali ini menunjukkan bahwa ia kembali tergelincir ke pola lama. Ia mulai diam-diam memotret momen kebersamaan Fatan dan Alika saat mereka berdiskusi, berjalan berdampingan, atau tertawa bersama. Foto-foto itu lalu ia kirimkan kepada Kansa, seolah hanya ingin membuka mata. Padahal, jelas tujuannya untuk menimbulkan cemburu dan keraguan. Di balik layar ponsel, Emran merasa sedang menciptakan peluang. Ia berpikir jika Kansa merasa cemburu atau terluka, ia akan menjauh dari Fatan. Dan ketika jarak itu terbentuk, ia bisa hadir sebagai sosok yang mengerti dan setia menunggu. Namun yang tidak ia sadari, cara seperti ini bukan bukti cinta, melainkan manipulasi emosional. Alih-alih menunjukkan perubahan, tindakannya justru memperlihatkan bahwa ia masih mencoba memengaruhi perasaan Kansa melalui tekanan dan permainan psikologis. Ia tidak berbicara jujur tentang perasaannya. Ia tidak memberi ruang bagi Kansa untuk menilai sendiri. Ia justru mencoba mengarahkan emosi Kansa sesuai keinginannya. Bagi Kansa, menerima foto-foto itu bisa menimbulkan dua reaksi. Pertama, rasa tidak nyaman dan cemburu yang perlahan mengikis kepercayaan pada Fatan. Kedua, kesadaran bahwa Emran sedang mencoba mengendalikan situasi. Jika Kansa semakin dewasa, ia mungkin mulai melihat pola ini. Ia sudah pernah menjadi korban manipulasi dan tekanan. Ia bisa saja memilih untuk tidak terpancing dan justru mempertanyakan niat di balik kiriman tersebut.
Sementara itu, jika Fatan mengetahui tindakan Emran, situasinya bisa menjadi jauh lebih serius. Bukan lagi sekadar persaingan cinta, tetapi pelanggaran privasi dan upaya mengadu domba yang berpotensi memperkeruh segalanya. Obsesi sering membuat seseorang merasa tindakannya masuk akal. Padahal semakin Emran mencoba menanamkan cemburu, semakin ia menjauh dari gambaran pria yang benar-benar berubah. Jika ia terus memilih jalan ini, ia bukan membuka peluang, ia sedang menutup pintu yang mungkin masih tersisa sedikit untuknya. Sekarang pertanyaannya ada pada Kansa. Apakah ia akan terpengaruh dan goyah? Atau ia justru semakin yakin bahwa ketenangan hidupnya hanya bisa dijaga dengan menjauh dari permainan seperti ini? Di tempat yang sama, memperpanjang percakapan yang tidak perlu, bahkan menyisipkan kalimat-kalimat yang menyinggung masa lalu mereka. Bagi Emran, melepaskan terasa seperti kekalahan. Ia merasa telah membayar kesalahannya dengan penyesalan dan keberanian membuka kebenaran tentang Monica. Di dalam pikirannya, itu seolah memberinya hak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ia meyakinkan diri bahwa tidak ada yang lebih memahami Kansa selain dirinya, karena ia pernah berada di titik terburuk bersama perempuan itu. Namun, yang tidak ia sadari, cara berpikir itu kembali menyeretnya ke pola lama. Obsesi membuatnya melihat Kansa sebagai sesuatu yang harus ia pertahankan, bukan sebagai pribadi yang memiliki kehendak sendiri. Ia sulit menerima kenyataan bahwa cinta tidak bisa ditebus hanya dengan rasa bersalah atau pengorbanan yang terlambat. Fatan mulai menyadari perubahan sikap Emran. Kali ini bukan lagi sekadar cemburu biasa, tetapi ketegangan yang nyata. Ia melihat bagaimana Emran memperhatikan setiap gerak Kansa, bagaimana ia bereaksi berlebihan saat Kansa tertawa bersama orang lain. Sementara itu, Kansa pun mulai merasa tidak nyaman. Ia menghargai penyesalan Emran, tetapi ia tidak ingin kembali terjebak dalam pusaran emosi yang melelahkan.